Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan pagi hari ini dengan pelajaran IPA. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu sistem gerak pada tumbuhan. Ya, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kita review dulu tugas-tugas kalian yang sudah mengumpulkan 8A, yaitu Anissa Putri, Devita Kinanti, Dwi Joko, Fadil Amar, Fadia, Fadli, Fahrizal, Febriana, Gisela, Lintang Tri, Lintang Wahyu, Andrea, Miftahul Jana, Muhammad Dwi Asidik, Muhammad Hafid, Muhammad Fahri, Mutiara Azania, Nadia Nugrahini, Natasha, Putsi, Rahma, Yusuf Fajar, dan Zulfa Amalia. Kita banyak 8A. Kemudian 8B yang sudah mengumpulkan Hanifah Dia, Muhammad Nudorul, dan Nabila Sesa. 8C yang sudah mengerjakan yaitu Safara Miftahul. Kemudian 8Do yang sudah mengerjakan yaitu Alifa Putri, Angel, Apta, Arina, Fahri, Farhan, Fauzan, kemudian Indah, kemudian Lailatul, Muhammad Isya, Nia Athena, Nidia, Nova Gita, Oki, Prela, Ristia, Rizky Sapta, Safa Anugrah, Saiful, Meiditya, dan Zidan Rizwan. Terima kasih anak-anak udah ngerjakan. Semoga yang lain tetap semangat mengerjakan di rumah, tetap belajar. Walaupun kita tidak bisa bertemu, kita bisa tetap semangat belajar di rumah. Ibu lanjutkan untuk kita bahas ya selanjutnya, yaitu sistem gerak pada tumbuhan. Kemarin yang kita bahas ini meta konsepnya, yaitu gerak pada tumbuhan yang kita bahas ada gerak higroscopis dan gerak esionom. Yang kita bahas baru esionom baru satu macam, yaitu gerak tropisme. Higroscopis kemarin adalah gerak tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh kadar air. Ya, contohnya udah banyak yang betul, yaitu gerak membukanya sporangium pada tumbuhan paku dan lumut, kemudian gerak pecahnya kulit buah polong-polongan, misalnya kedelai, buncis, kembang merah, buah cangkring, dan buah biduri. Esionom atau gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan ada tropisme, taksis, dan nasti. Ada 3 macam ya. Perbedaannya yang mendasar yaitu pada bagian yang bergerak dan arah gerakannya. Pada tropisme yang bergerak adalah sebagian, taksis itu seluruh, nasti sebagian. Kemudian arah gerakannya, tropisme dipengaruhi datangnya rangsang, taksis dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang juga, nasti tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Tropisme berarti gerak tadi yang bergerak seluruh. Seluruh atau sebagian? Ya, sebagian. Yang seluruh itu taksis saja. Jadi gerak tropisme, gerak sebagian tubuh tumbuhan yang gerakannya dipengaruhi oleh rangsang dari luar. Berdasarkan jenis sumber rangsangannya ada 5 macam, yaitu fototropisme dipengaruhi oleh rangsang cahaya. Contohnya bunga matahari menghadap ke arah datangnya sinar matahari. Gerak ujung batang mendekati datangnya sinar matahari itu termasuk fototropisme positif karena dia mendekati sumber rangsangan. Gerak ujung akar menjauhi sinar matahari disebut fototropisme negatif karena menjauhi. Kemarin udah banyak yang betul. Nah, ini gambarnya ya, sudah jelas ya kemarin. Udah banyak yang betul. Ini bunga matahari, ini akar termasuk fototropisme negatif, ujung batang fototropisme positif. Geotropisme berarti dipengaruhi oleh rangsangan gravitasi bumi. Contohnya, akar tumbuhan menembus ke bawah, berarti geotropisme positif. Ini gambarnya positif. Yang geotropisme negatif itu ujung batangnya ke atas, berarti dia menjauhi pusat bumi. Jadi geo itu pengaruh gravitasi bumi. Hidrotropisme itu gerak tropisme dipengaruhi oleh sumber rangsangan air.
Akar bergerak mendekati sumber air, berarti itu termasuk hidrotropisme positif. Gerak pertumbuhan batang ke atas, berarti termasuk hidrotropisme negatif. Jadi satu macam gerakan merupakan dua jenis gerakannya. Misalnya ini tadi, batang ke atas itu berarti hidrotropisme negatif. Ini juga termasuk geotropisme negatif karena menjauhi sumber rangsangannya. Kemotropisme adalah gerak tropisme dipengaruhi oleh rangsang zat kimia. Kemo itu zat kimia. Akar mendekati sumber makanan. Contohnya ini diberi pupuk, dia akan mendekati, maka termasuk kemotropisme positif. Jika dikasih airnya pun ternyata akar akan menjauhi, berarti kemotropisme negatif. Kemudian contoh yang lain, gerak bulu serbuk sari mendekati sel telur pada proses penyerbukan tumbuhan biji. Stigmotropisme atau haptotropisme atau seismotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsang sentuhan atau persinggungan. Gerak membelitnya sulur markisa, misalnya sulur ya, ada yang salah kemarin, sulut ya. Sulur itu modifikasi batang yang bisa membelit pada persinggungannya atau batang dari bambu misalnya diberikan di sebelah kanan atau kiri akan membelit. Itu stigmotropisme. Kemudian yang kita bahas yaitu gerak taksis. Gerak taksis, gerak seluruh tubuh tumbuhan yang gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya sumber rangsang. Berdasarkan sumber rangsangannya ada dua macam, fototaksis dan kemotaksis. Foto tadi apa? Ya, cahaya. Berarti fototaksis adalah gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya. Contohnya, Euglena viridis bergerak mendekati cahaya. Jadi gerakannya seluruh tubuh dari tumbuhan tersebut. Kemudian gerak kloroplas, sisi sel yang memperoleh cahaya. Jadi gerakannya seluruhnya. Dan dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Cahayanya ke kanan, dia akan bergerak ke kanan. Cahaya ke kiri akan bergerak ke kiri. Kedua, taksis kedua yaitu kemotaksis. Itu gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsang zat kimia. Contohnya gerak spermatozoid pada tumbuhan paku dan lumut ini. Jadi spermatozoid dari antheridium atau sel kelamin jantan akan bergerak menuju ke sel telur pada archegonium atau sel kelamin betinanya. Ini kenapa bisa bergerak? Karena adanya rangsangan zat kimia atau zat gula yang dikeluarkan oleh archegonium atau sel kelamin betinanya. Kemudian gerak esionom yang terakhir yaitu nasti. Nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang ke arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Dibagi menjadi 6 macam yaitu seismonasti atau tikmonasti, niktinasti, fotonasti, termonasti, dan nasti kompleks. Kita bahas satu persatu 5 macam tersebut. Seismo tadi atau tikmo. Tikmo tadi adalah rangsang sentuhan tadi seperti titik motropisme tadi ya, sulur tadi ya. Ini tapi yang bergerak yaitu tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contohnya yang sudah sering kamu lihat sehari-hari yaitu pada tumbuhan putri malu atau si kejut atau mimosa pudica. Jika disentuh bagian kiri, atas, kanan, bawah, maka akan memberikan tanggapan yang sama, akan menutupnya, akan gerakannya sama. Itu termasuk seismo atau tikmonasti. Kemudian ada niktinasti, yaitu gerak nasti karena pengaruh rangsang berupa suasana gelap. Nah, contohnya gerak menutupnya daun atau tidurnya daun pada tumbuhan bunga merak. Nah, ini yang kiri ini. Dan yang kanan ini ada daun lamtoro atau petai Cina atau melanding ya. Pada waktu gelap atau malam hari, daunnya akan mengatup atau menutup. Ini pengaruh suasana gelap atau niktinasti. Kemudian ada fotonasti, yaitu karena rangsangan cahaya foto tadi. Gerakannya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang cahaya itu sendiri. Jadi gerakannya sama, itu cuma mekar saja. Arahnya bebas, tidak ditentukan oleh arah datangnya cahaya.
Contohnya pada bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa atau sering disebut